Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Erling Haaland menggila dengan berhasil mencetak 5 gol dan mengantarkan Manchester City lolos ke babak 8 besar. Sementara Cristiano Ronaldo kembali marah-marah dengan gak terima keputusan wasit. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan 16 besar Liga Champions. Ada Manchester City yang lolos ke babak 8 besar setelah memperdaya RB Leipzig dengan skor 7-0. Kita jauh ke Liga Arab Saudi guys, ada Cristiano Ronaldo yang kembali marah-marah dengan menendang bola sangat keras di tengah lapangan. Bagaimana kronologinya? Tonton sampai selesai. Inter Milan gagal meraih kemenangan kala menghadapi FC Porto di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Dalam laga itu, skuad Nerazzurri cuma bisa bermain imbang dengan skor kacamata. Dan pertandingan kali ini pasukan Simone Inzaghi dipaksa tampil bertahan. Hal itu bisa dibuktikan dari statistik FC Porto yang berhasil tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 68%. Gak cuma itu, skuad Dragos juga berhasil melepaskan 21 tembakan dari 7 yang berhasil tepat sasaran. Beruntung kiper Inter Milan Andre Onana tampil gemilang di bawah mistar gawang. Kiper asal Kamerun itu beberapa kali melakukan penyelamatan yang gemilang, termasuk menangkap tembakan salah satu pemain FC Porto di menit ke-76 serta penyelamatan krusial di masa injury time. Dalam pertandingan ini juga terdapat tingkah laku konyol yang dilakukan oleh pemain Inter Milan. Saat itu Denzel Dumfries terlihat menarik celana Galeno hingga ke bawah. Meskipun cuma bermain imbang, hasil ini sudah cukup untuk membuat Inter Milan lolos ke babak 8 besar. Skuad Nerazzurri unggul agregat 0-1 saat bermain di Giuseppe Meazza. Lolosnya Lautaro Martinez dan kawan-kawan ini menjadi kali pertama mereka sejak 12 tahun lamanya. Terakhir kali skuad Nerazzurri lolos ke perempat final pada tahun 2011 lalu. Manchester City pesta gol saat menjalani pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Dalam laga yang digelar di Etihad itu, skuad Citizens memperdaya RB Leipzig dengan keunggulan 7-0. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan dengan berhasil mengemas 5 gol sekaligus. Sedangkan 2 gol sisanya dicetak melalui Ilkay Gundogan di menit ke-49 dan Kevin De Bruyne di menit ke-92. Dengan torehan 5 golnya itu, Haaland kini telah mengemas 33 gol dari 25 pertandingan yang telah dilakoni. Itu artinya pemain Norwegia itu menjadi pemain tercepat yang mencetak 30 gol di usia 22 tahun. Gak cuma itu, Haaland menjadi pemain ketiga yang berhasil mengemas 5 gol. Hal itu pernah dilakukan oleh Lionel Messi pada 2013 dan Luis Adriano di tahun 2014. Berikutnya ini menjadi kali kedua Pep Guardiola melatih pemain yang bisa mengemas 5 gol. Sebelumnya Guardiola sempat melatih La Pulga saat masih berseragam Barcelona. Hasilnya skuad asuhan Pep Guardiola berhak lolos ke perempat final Liga Champions. Nantinya mereka akan berpeluang bertemu lawan tangguh seperti AC Milan atau Bayern Munchen yang terlebih dahulu memastikan lolos. Al Nassr meraih kemenangan telak setelah berhasil mengalahkan Abha di babak perempat final Piala Raja Arab Saudi. Dalam pertandingan itu, skuad The Global mengakhiri laga dengan skor 3-1. 3 gol Al Nassr dicetak lewat Sami Al-Najej, Abdullah Al-Haibari, dan Mohamed Maran. Sedangkan gol tunggal Abha dicetak lewat Abdul Fattah Adam Ahmad di menit ke-69. Dalam laga tersebut, Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan oleh para penggemar. Bintang timnas Portugal itu terlihat marah-marah dengan menendang bola secara keras dari tengah lapangan. Hal itu berawal saat Ronaldo merasa nggak puas dengan kepemimpinan wasit. Sebab saat dirinya menggiring bola, sang wasit justru langsung menuai peluit panjang. Di sisi lain, kemarahan Ronaldo ini disebabkan karena dirinya mandu dalam 3 pertandingan terakhir. Dengan hasil ini, Al Nassr pun memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala Raja Arab Saudi. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang laga Real Madrid versus Liverpool. Ada Carlo Ancelotti yang merasa galau meskipun sudah unggul 2-5. Sedangkan dari kubu Liverpool, ada Jurgen Klopp yang merasa pesimis bisa lolos dan menang di leg kedua besok. Real Madrid unggul agregat 2-5 atas Liverpool pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Meskipun begitu, sang pelatih Carlo Ancelotti justru merasa ragu bisa menang. Sebab pelatih Italia ini pernah merasakan kekalahan saat di comeback Liverpool pada tahun 2005. Saat itu Ancelotti yang masih melatih AC Milan harus angkat koper karena kalah melalui adu penalti. Walaupun begitu, Ancelotti mengungkapkan kalau para pemain El Real sudah siap secara mental dan fisiologi. Dia mengatakan kalau laga tersebut sangat rumit untuk dijalankan. Jurgen Klopp merasa pesimis menjelang pertandingan leg kedua menghadapi Real Madrid. Juru taktik asal Jerman ini merasa kalau skuad Los Blancos merupakan klub yang paling sempurna. Klopp bilang kalau anak asuhnya nggak akan diberi kesempatan sedikit pun untuk bisa menang.
Hal itu sudah terjadi saat leg pertama yang berlangsung di Anfield beberapa minggu yang lalu. Meskipun begitu, ex-Borussia Dortmund ini tetap mencari cara agar bisa memenangkan pertandingan. Salah satunya dengan mematikan para pemain kunci El Real sejak menit awal pertandingan. Kita lanjut di sesi konferensi pers di laga Napoli kontra Eintracht Frankfurt nih. Ada Luciano Spalletti yang meminta anak asuhnya untuk nggak jumawa dan tinggi hati. Sedangkan dari pelatih Frankfurt ada Oliver Glasner yang optimis bisa comeback dan lolos ke babak perempat final. Napoli unggul agregat 2-0 pada pertandingan leg pertama saat menghadapi Eintracht Frankfurt. Walaupun diunggulkan lolos, sang pelatih Luciano Spalletti meminta pemainnya untuk nggak tinggi hati. Dia menilai kalau hal itu akan membawa dampak yang sangat buruk. Spalletti mengatakan kalau skuadnya bisa saja menderita kekalahan karena para pemain merasa jumawa dengan agregat. Di sisi lain, dia juga enggan meremehkan kualitas yang dimiliki oleh Frankfurt. Spalletti menganggap kalau raksasa Bundesliga itu berbahaya karena bisa juara di Europa League musim lalu. Meskipun sulit untuk comeback, Oliver Glasner tetap menaruhkan keyakinan lebih kepada skuadnya. Dalam sesi konferensi persnya, manajer Austria itu ingin membawa Frankfurt bangkit di leg kedua. Salah satunya dengan bisa mengembalikan keadaan dan bisa comeback atas Napoli. Di sisi lain, Glasner pun meminta dukungan kepada para supporter untuk bisa hadir ke stadion. Menurut Glasner, dukungan tersebut sangat penting dan bisa mempengaruhi mental para pemain. Beralih ke kabar rumor, ada Manchester United yang tertarik untuk mendatangkan Antonio Silva sebagai investasi jangka panjang pengganti Rafael Varane. Sementara Liverpool ingin membajak Pablo Gavi yang kontraknya di Barcelona telah dibatalkan. Antonio Silva menjadi incaran banyak klub top Eropa karena penampilan impresifnya bersama Benfica. MU disebut menjadi klub yang paling meminati tanda tangan sang pemain. Silva sendiri sudah menjadi andalan di usianya yang baru menginjak 19 tahun. Gak heran kalau The Red Devil mengincar sang pemain sebagai investasi jangka panjang pengganti Rafael Varane. Namun MU harus mengeluarkan dana besar untuk merekrut Silva. Menurut laporan dari Chalk Offside, bek asli jebolan Benfica itu punya klausul rilis sebesar 100 juta euro. Arsenal berencana mendatangkan penyerang Lost Lille yaitu Jonathan David. Menurut laporan dari Chalk Offside, The Gunners harus menyiapkan dana mencapai 50 juta euro atau 824 miliar rupiah. Pemain asal Kanada itu dipersiapkan untuk menambah ketajaman di lini penyerangan. Saking hebatnya, The Gunners bahkan telah menyiapkan Edin Ketia sebagai alat pertukaran transfer. Jonathan David sendiri menjadi salah satu pemain tumpuan di lini penyerangan Lille. Terbukti pemain berusia 23 tahun itu memimpin top skor sementara Ligue 1 dengan memperoleh 19 gol. Kontrak Gavi bersama Barcelona baru-baru ini ditangguhkan oleh pengadilan Spanyol. Hal itu membuat beberapa klub tertarik untuk bisa merekrut gelandang muda berusia 18 tahun tersebut. Gak terkecuali Liverpool yang menjadi klub paling terdepan dalam perburuan Gavi. Pasukan Jurgen Klopp saat ini memang sedang membutuhkan amunisi baru di sektor gelandang tengah. Gavi sendiri dinilai cocok dengan gaya permainan yang dijalankan oleh Klopp. Apalagi skuad The Reds bisa mendatangkan sang pemain ke Anfield dengan status pemain bebas transfer. Next, ada Tottenham Hotspur yang serius mengganti Antonio Conte dengan mengincar Marco Silva yang membawa Fulham tampil impresif di musim ini. Kita beralih ke rumor dari klub Spanyol nih. Ada Barcelona yang dikabarkan sudah sepakat mendatangkan Inigo Martinez. Tottenham Hotspur terancam gak akan memperpanjang kontrak Antonio Conte. Kontrak pelatih berusia 53 tahun ini akan berakhir pada musim panas mendatang. Situasi tersebut membuat manajemen The Lily Whites mulai bergerak untuk mencari penggantinya. Salah satu yang masuk ke dalam daftar perburuan ada Marco Silva yang saat ini menukangi Fulham. Di musim ini Silva berhasil membawa skuad The Cottagers bersaing di papan tengah Premier League. Performa impresif itulah yang membuat Tottenham tertarik untuk dilatih oleh Conte. Barcelona bakal mengamankan amunisi anyar untuk mengarungi musim 2023-2024. Skuad Blaugrana dikabarkan segera mencapai kesepakatan dengan bek Athletic Bilbao yakni Inigo Martinez. Kesepakatan ini bisa dengan sangat mudah dicapai karena kontrak Inigo berakhir pada akhir musim. Maka dari itu pemain kelahiran Ondarroa itu bakal datang dengan tanpa biaya sepeser pun. Selain itu ini juga bukan ketertarikan yang pertama kali dari skuad asuhan Xavi Hernandez. Sebab mereka sudah kemincut dengan sang pemain sejak Pique memutuskan pensiun beberapa bulan yang lalu. Roberto Firmino dipastikan angkat koper dari Liverpool setelah kontraknya berakhir di musim panas nanti. Sejumlah klub raksasa Eropa pun mulai mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya. Salah satu klub yang berminat adalah raksasa La Liga Atletico Madrid. Manajemen Los Rojiblancos tertarik meminang Firmino dan siap mengajukan penawaran dengan kontrak selama 2 tahun. Namun Atletico Madrid harus bersaing dengan sejumlah klub raksasa lainnya. Sebab penyerang asal Brazil ini juga diminati oleh klub La Liga lainnya seperti Barcelona.
Paul Pogba harus menerima pil pahit saat membela Juventus musim ini. Pasalnya pemain asal Prancis ini harus mengalami beberapa cedera beruntun di sepanjang musim 2022-2023. Bahkan Pogba yang baru didatangkan musim panas lalu baru bermain 2 kali di Liga Italia musim ini. Melihat hal tersebut, Paris Saint-Germain berusaha menyelamatkan karir sang pemain. Skuad Les Parisiens bakal coba membujuk Pogba cabut dari Italia pada akhir musim nanti. Namun hal itu baru terjadi seandainya PSG menunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih anyar. Selanjutnya kita masuk ke kabar resmi nih, di mana Maroko telah mengajukan tuan rumah di Piala Dunia 2030 mendatang. Bicara soal Piala Dunia, FIFA telah menyetujui format baru yang akan diterapkan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. FIFA resmi mengubah format Piala Dunia antar klub mulai tahun 2025. Kabarnya kompetisi tersebut bakal dilaksanakan setiap 4 tahun sekali dan bakal memiliki 32 peserta. Nantinya turnamen tahunan pemenang Liga Champions antar benua masih tetap ada, namun bakal diganti dengan turnamen yang memiliki nama baru nantinya. Di sisi lain, Piala Dunia antar klub akan sama formatnya seperti Piala Dunia antar negara. Piala Dunia 2026 bakal diadakan di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko. Rencananya event 4 tahunan kali ini bakal menggunakan beberapa format baru yang sudah disetujui oleh FIFA. Pertama, bakal ada penambahan peserta yang sebelumnya 32 negara menjadi 48 peserta. Nantinya peserta tersebut bakal dibagi menjadi 12 grup yang masing-masing grup berisikan 4 tim. Selanjutnya babak knockout bakal diambil dari 2 peringkat teratas dan 8 tim yang menempati peringkat ketiga terbaik. Bahkan format baru ini akan meningkatkan total match dari 64 menjadi 104 pertandingan. Maroko resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Kabar tersebut disampaikan secara langsung oleh Raja Maroko yakni Mohammed VI. Dia mengatakan kalau Maroko mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama Spanyol dan Portugal. Tawaran ini menjadi yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah benua Afrika dan Eropa. Sebelumnya ada Ukraina yang juga telah mengajukan diri sebagai tuan rumah. Namun Ukraina sendiri masih belum jelas karena negara mereka saat ini masih dilanda konflik dengan Rusia. Sejak didatangkan dari Chelsea, Eden Hazard mengalami masa-masa sulit di Real Madrid. Terbukti di musim ini Hazard baru tampil sebanyak 7 pertandingan di berbagai kompetisi. Dengan jarang dimainkan, Hazard pun mengakui kalau hubungannya dengan Carlo Ancelotti retak. Dia menyebut kalau dirinya jarang berkomunikasi dengan sang pelatih. Meskipun demikian, Hazard tetap menghormati keputusan Ancelotti dalam menentukan komposisi pemain. Pemain 32 tahun itu berharap bisa kembali dimainkan pada setiap pertandingan. Barcelona didakwa telah menyuap wasit selama hampir 2 dekade. Investigasi El Mundo mengabarkan kalau Blaugrana melakukan hal tersebut agar bisa terhindar dari kecurangan wasit. Hal itu diungkapkan oleh salah satu mantan direktur Barcelona yang namanya gak ingin disebutkan. Laporan itu dinilai cocok dengan pengakuan dari Jose Maria Enriquez Negreira. Sebelumnya dia mengaku membayar wasit agar bisa mendapatkan wasit yang netral. Dari kabar tanah air, ada Sintayong yang resmi memanggil 28 nama pemain terbaik untuk tampil di FIFA Matchday melawan Burundi. Lanjut ke kabar Piala Dunia U20 di mana PSSI akan menggunakan pawang hujan terkenal yaitu Mbak Rara. Timnas Indonesia bertanding menghadapi Timnas Burundi dalam pertandingan FIFA Matchday tanggal 25 mendatang. Sang pelatih Sintayong pun resmi memanggil 28 pemain terbaik. Dari 28 nama tersebut, Sintayong memanggil beberapa pemain yang mentas di luar negeri. Mulai dari Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Pratama Arhan, dan Zain Patinama. Skuad ini sendiri berisikan beberapa campuran pemain muda dan senior. Salah satunya ada Muhammad Ferrari, Donitri, Dava Fasya, dan Zaki Ashraf yang juga turut diboyong oleh Sintayong. Dan inilah skuad lengkap Timnas Indonesia di laga menghadapi Burundi. PSSI siap melakukan banyak cara agar Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia berjalan dengan lancar, termasuk dengan menyewa pawang hujan dalam acara opening mendatang. Dilansir dari media bola, Rara Istiati atau Mbak Rara mengaku sudah dihubungi PSSI. Untuk soal bayaran, dia mengaku nggak mematok harga sama sekali. Rara bakal menerima berapapun yang diberikan oleh PSSI terhadapnya. Alasannya dia melakukan hal tersebut cuma sebagai hobi saja dan berharap event besar di Indonesia berjalan dengan lancar. Guys, jangan lupa dini hari nanti kalian harus nonton pertandingan Madrid versus Liverpool sama Napoli versus Frankfurt. Kira-kira yang menang siapa guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.